Ini namanya Sandi Uno Room, bener Iya, nggak? Sandi Uno Room. Soalnya ini propertinya semuanya serba Semuanya ada gambar saya. Saya kalau di sini pusing sendiri lihat muka Kenapa saya sendiri. loh? Karena saking banyak. Tapi Pak Sandi kenapa berfokus pada aircraft gitu, dan juga kenapa memberi ruang yang sangat besar untuk anak-anak muda? Mereka harus upskilling, reskilling, dan new skilling. Jadi anak-anak muda kita untuk bisa lebih relevan di pasar kerja harus memiliki skill yang dibutuhkan. Kalau jadi politisi itu kekayaannya menurun cukup banyak. Politik kita itu terlalu mahal. Oke, jadi Cakatung B3 akan diambil atau enggak? Sobat Tempo semuanya, kali ini saya udah janjian bersama dengan mantan Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno di salah satu kafe milik dia, Nur Corner. Ikut yuk! Selamat siang Pak Sandiaga Uno. Apa Jihad kabar? Tempo. Gimana Jihan? kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini Senang lagi. banget nih bisa main ke Nur Corner hari ini. Usahanya Mbak Nur nih, istri Mantap. saya. Hari ini rame banget. Hari ini rame dan ada bunyi-bunyi di sebelah nih, rupanya Betul. lagi buat lapangan pedal. Wah, lagi hits banget tuh. Lagi super hits dan semua pada olahraganya sekarang lebih bervariasi, ada pedal, ada lari. Ada lari, ya, ada semuanya trail run juga sekarang. mulainya di sini. Oh, mantap. Oke. Hari ini kita boleh ya main di Nur Corner dan juga ngobrol-ngobrol sama Pak Sandi. Boleh banget dan Kita bisa pengen ngobrol foto di juga. ruangan di atas. Dalam ya? Supaya lebih Lebih proper lah ya. lebih private Biar ya, nggak suaranya teriak-teriak. nggak keganggu. Oke, boleh kita masuk Oke, ya Pak Sandi ya? sip. Oke. Pak Sandi tiap hari rame kayak gini? Ini iya tiap hari rame karena favorit ibu-ibu arisan, para pengusaha muda networking. Dan ini awalnya kan kita membantu UMKM saat COVID. Sekarang udah menjadi usaha yang memberikan peluang pasar kepada lebih dari 500 UMKM dan ini tersebar di beberapa sektor ekonomi kreatif, kuliner, ada di fashion, ada juga handicraft, dan kita harapkan ini bisa jadi model di beberapa tempat lain ya. untuk bisa meningkatkan peran UMKM di ekonomi kita. Yuk kita ke atas. Ini ada 2 lantai berarti ya? Ada 2 lantai, yang di atas ini untuk musola buat pria di atas. Kalau ruangannya ini untuk private room, untuk corporate function maupun juga meeting-meeting yang berkaitan dengan bisnis, sosial. Oke, ini tadinya ruang kerja saya. Terus sama Mbak Nur karena banyak permintaan untuk menggunakan ruangan, akhirnya dijadikan tempat buat pertemuan. Untuk disewakan juga berarti ya? Iya, disewakan juga. Jadi banyak yang pakai juga di sini. Bukan hanya eksklusif saya yang pakai, tapi banyak pengusaha-pengusaha yang ingin mengadakan pertemuan di sini, terus ingin terinspirasi, bisnisnya juga ingin besar, ingin mendapat insight. auranya, Mendapat auranya. Jadi dia pilih, mau pakai ruangnya Pak Sandi, silakan. Oke, ini namanya Sandi Uno Room, bener Iya, nggak? Sandi Uno Room. Soalnya ini propertinya semuanya serba Semuanya ada gambar saya. Saya kalau di sini pusing sendiri lihat muka Kenapa saya loh? sendiri. Karena saking banyak ya. Tapi momen paling berharga di ruangan ini apa nih, Pak Sandi, ingat nggak? Banyak sekali pemikiran-pemikiran, visi-visi membangun bisnis. Saya mulai dari ruangan ini, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti berlari untuk berbagi. Ini juga kita mulai di sini. Waktu saya banyak kegiatan di Kadin, di HIPMI, juga networkingnya dimulai dari ruangan ini. Dan saya melihat saat seorang pengusaha ingin mengembangkan usahanya itu butuh inspirasi, butuh motivasi, butuh imajinasi, dan ruangan ini mungkin bisa membantu mereka untuk mendapatkan semua itu untuk membesarkan usaha mereka dan bisa menggerakkan ekonomi kita.
Wow, amin di Sandi Uno Room. Tapi ada yang lucu nih. Apa tuh? Tit, itu dia. Di sebelah sana itu pas Sandi kecil. Ini saya sama kakak saya waktu masih SD, kok bergaya begitu sih? Iya tahu. Gitu. Emang dari kecil demen bergaya, demen pose kayaknya ya ini ya. Oke, umur berapa tuh Pak Sandi? Ini umur 5 atau umur 6 gitu. Tapi kayaknya disuruh gaya gitu sama ibu deh yang Action pengarah gitu ya? gayanya tuh dari ibu saya yang juga memang di ekonomi kreatif kan. Mama selain daripada mengajar di kepribadian juga punya usaha waktu itu. Salah satu usahanya di bidang fashion dan di bidang menurun ke Pak Sandi ya. Oke, baik. Nah, kita sekarang pengen ngobrolnya lebih chill nih, Pak Sandi. Boleh kali kita sambil duduk ya? Oke, silakan. Angle-nya Dian mana? Angle-nya Dian di sini. Oke, saya ikutin aja kalau gitu. Udah paling hafal pokoknya Pak Sandi. Nah, senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi dengan Pak Sandi. Setelah mungkin rekan-rekan media tidak terlalu banyak berjumpa sama Pak Sandi nih, tapi akhirnya kita punya kesempatan ketemu. Nah, Pak Sandi, kita pengen tahu aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja. Kita sih mantaunya dari podcast Sandi Uno TV ya. Tuh, nah itu. Jadi 6 bulan setelah Oktober 2024, ini saya fokus kembali di dunia usaha dan saya banyak juga berkegiatan untuk memberikan pelatihan, mentoring, sekaligus juga mulai aktif berinvestasi seperti sebelum masuk di politik dan pemerintahan. Jadi setelah hampir 10 tahun saya mulai kembali berinvestasi, fokus dalam pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Alhamdulillah dari 6 bulan ini sudah ada beberapa kegiatan investasi di bidang kesehatan, di bidang juga berkaitan dengan UMKM, dan juga saya alhamdulillah ya, karena saya memiliki lebih banyak waktu, saya juga bisa lebih fleksibel untuk berinteraksi dengan para pengusaha-pengusaha pemula yang ingin memulai usaha. Jadi saya menyampaikan beberapa motivasi-motivasi, beberapa aktivasi daripada usaha mereka, dan ini alhamdulillah walaupun 6 bulan ini juga jarang ketemu dengan teman-teman media, tapi saya juga masih ngikutin media juga. Oh, siap. Terutama yang berkaitan dong. dengan Tempo dong pasti yang berkaitan dengan investasi dan juga berkaitan dengan ekonomi terkini. Termasuk terakhir sempat investasi di film juga ya? Iya, salah satu usaha yang sekarang saya gagas adalah melihat peluang di ekonomi kreatif dan ekosistem film ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat film Jumbo kemarin menembus angka yang sangat fantastis ya, mengalahkan film-film sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa peluang usaha di sektor film ini sangat terbuka. Nah, oleh karena itu ada usaha yang baru kami gagas, berinvestasi untuk membawa produksi-produksi film yang besar dan ekosistemnya ke Indonesia. Karena satu film ini bisa membuka 300 sampai 400 lapangan kerja. Wow. Jadi saya melihat ini kan sekarang banyak gelombang PHK di mana-mana. Ada kesulitan ekonomi yang dihadapi kelas menengah. Dengan hadirnya ekonomi kreatif dan industri perfilman yang lebih kokoh, dengan dukungan modal yang lebih bervariasi, saya yakin Indonesia memiliki potensi. Apalagi sudah ada contoh Korea yang sekarang ekonomi kreatif dan perfilmannya sudah mendunia. Oke, nah Pak Sandi mungkin boleh coba kerjasama juga dengan Tempo. Tempo punya perusahaan film juga baru banget kemarin diluncurkan, namanya Pal It Pictures. Maksudnya dengan semangat yang sama juga untuk bisa tadi membuka lapangan kerja baru dengan produk-produk yang baru. Pal It Pictures, Palmerah 8. Karena kantor kami di Palmerah 8. Sangat terbuka. Kebetulan tim kita juga sangat antusias, termotivasi, dipimpin oleh anak-anak muda, 2 anak muda, Michi dan Angka, dan berpartner sama yang tidak terlalu muda, Yuga Aden, itu bisa sangat membuka peluang usaha dengan Tempo. Apalagi Tempo
punya database yang sangat dari beragam 71, ya. Betul, 1971 tuh kita masih punya banyak banget arsip. Dan kalau dilihat salah satu yang paling menarik dari Indonesia itu film-film dokumenter, film-film pendek yang bisa dikemas. Dan saya melihat nih peluang Indonesia menang Oscar ini ya di film-film pendek ini, film-film dokumenter yang mengangkat cerita-cerita yang luar biasa yang kita lihat dari budaya Indonesia, dari sejarah Indonesia. Satu waktu kita akan menang Oscar, mudah-mudahan bareng dengan Palmerah 8. Amin, amin, amin. Tapi pasti nih kenapa berfokus pada aircraft gitu, dan juga kenapa memberi ruang yang sangat besar untuk anak-anak muda? Saya bersyukur ya saat tugas di pemerintahan di 4-5 tahun terakhir banyak berinteraksi di sektor ekonomi kreatif. Kita melihat bahwa sektor ekonomi kreatif yang selama ini mendominasi itu kuliner, fashion, handicraft. Ini sekitar 60-70% daripada kontribusi kepada PDB kita dari 3 sektor utama. Tapi ada 17 subsektor kan, dan salah satu subsektor yang paling berkembang pesat itu adalah perfilman dan ekosistemnya. Karena perfilman ini nyambung ke musik, nyambung ke publishing, nyambung juga ke animasi dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa belum ada ekosistem yang terlalu mendukung nih dari segi pendanaan, dari segi juga marketing dan lain sebagainya. Jadi butuh semangat untuk mendorong paling tidak dari sektor swastanya, karena pemerintah punya beberapa kebijakan yang sebetulnya bisa diaktifasi agar sektor ini akan lebih banyak berkiprah ke depan. Termasuk dengan keterlibatan anak muda tadi ya. Iya, kita perlu anak-anak kasih muda ruang ini, kepercayaan baru. Anak-anak muda ini sekarang menjadi modal kita dan akan menjadi lokomotif kita mengembangkan sektor ekonomi kreatif kita. Oke, itu aircraft. Kita flashback dikit soal dulu karena pernah menjadi Menteri Pariwisata gitu ya. Ini juga kami dapat cerita kalau pernah ditawarin jadi salah satu sekjen ya di UN Tourism. Ya, itu UN ada Tourism, ceritanya ya. Ini cerita lama nih. Iya, jadi boleh, waktu saya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat itu masih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia ini mendapat kesempatan untuk maju menjadi anggota dari Dewan Eksekutif. Dan saat itu Indonesia mendapatkan vote atau mendapatkan suara mengungguli Cina, mengungguli Jepang, mengungguli Korea dan Thailand. Jadi tiba-tiba kita nomor 1 di Asia. Karena kekayaan wisatanya itu? Pada saat pemilihan anggota Dewan Eksekutif. Nah, teman-teman dari UN Tourism bilang, wah, berarti Indonesia ini mengambil posisi yang sangat strategis dan sentral. Terpikir nggak Pak Menteri saat itu ya, Pak Menteri untuk mencalonkan diri menjadi sekjen UN Tourism atau sekjen badan PBB yang menangani pariwisata. Dan pada saat itu saya bilang kalau saya ditugasi oleh pemerintah, saya ini merupakan suatu kehormatan karena belum pernah ada orang Indonesia yang menempati posisi sekjen di badan-badan yang ada dalam naungan PBB. Belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Nah, saya teringat gitu bahwa Wakil Presiden kita Adam Malik pernah menjadi salah satu perwakilan dan pernah menjadi presiden daripada UNGO ya. Jadi UNGA itu adalah General Assembly dari PBB, itu pernah dipimpin selama setahun oleh Pak Adam Malik, dan saya bilang akan sangat baik itu bisa mengembalikan citra Indonesia di percaturan dunia, apalagi Pak Prabowo ini kan presiden yang sangat memiliki konsep kebijakan luar negeri yang sangat kuat. Nah, pada saat itu saya menyampaikan saya akan diskusi kepada keluarga karena ini pasti saya akan pindah gitu ke headquarternya atau kantor pusat daripada UN Tourism ini di Madrid. Dan saya paling tidak harus 4 tahun di sana.
Saya bicara sama panjang keluarga bilang ya kalau itu memang tugas dari negara, saya mendapat persetujuan dari keluarga waktu itu. Dan setelah pergantian kementerian yang diurus oleh deputi yang menangani saat itu, saya sudah menyampaikan juga dengan dirjen-dirjen di Kementerian Luar Negeri bahwa seandainya diberikan tugas oleh negara, apalagi Indonesia sekarang mengalami lonjakan dari pengakuan dunia, ini waktu yang tepat. Tapi singkat cerita, Indonesia tidak mengajukan. Akhirnya diputuskan gitu. Indonesia tidak mengajukan. Keputusannya yang saya dengar seperti itu, dan pertimbangannya tentunya pasti ada pertimbangannya, dan itu keputusan yang harus kita terima. Dan ya, life goes on, move on. Walaupun teman-teman dari UN Tourism sayang banget, padahal kesempatan Indonesia sangat tinggi untuk sangat besar untuk ini. Saya bilang gimana, itu kan keputusan dari pemerintah dan saya harus memberikan dukungan apapun yang diputuskan oleh pemerintah kita. Life must go on. Tapi life must go on. Sibuk bener juga nih ya Pak Sandi, tetap aja hari-hari sekarang ya mendapat kesempatan ya bukan hanya mengurus pariwisata, mengurus ekonomi secara lebih luas kan, apalagi di sisi investasi. Kita melihat bahwa dari ekonomi kita kalau kita bedah kan hanya 50-55% itu di sektor konsumsi. Sementara investasi itu yang butuh dorongan itu 20-25% harus tumbuh lebih besar lagi. Paling tidak ke angka 30-35%. Nah, ini butuh dorongan dari sektor swasta. Dan disitulah saya lihat kontribusi yang sangat diperlukan oleh ekonomi Indonesia. Tapi masih perlu didorong lagi ya meski begitu ya, karena situasi sangat perlu didorong karena kan ekonomi dunia tidak lagi baik-baik saja. Pasti kan akan ada dampak ketegangan Iran lawan Israel, ketegangan selain di Timur Tengah juga ada di Rusia, Ukraina. Ini akan berdampak, belum lagi perang tarif yang digaungkan oleh Amerika dan ketegangan dagang antara Amerika dan China, dua ekonomi terbesar dunia. Ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia, terutama dari segi investasi, dari segi peluang ekspor. Nah, ini perlu betul-betul dipikirkan oleh sektor swasta, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengantisipasi potensi dari perlambatan ekonomi global maupun juga penurunan dari minat investasi, terutama investasi asing ke Indonesia. Kalau rekomendasi dari Pak Sandi mungkin yang pernah disampaikan kepada pemerintah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu dari tadi misalnya dari akar rumput via UMKM, terus atau dari potensi yang lain barangkali? Saya melihat ekonomi akar rumput itu sangat penting sekali. Pemberdayaan UMKM itu nggak bisa, ya kalau kita lihat UMKM kita 97% pencipta lapangan kerja, UMKM kita yang menggerakkan ekonomi hampir 60% lebih. Berarti ini kan harus menjadi pilar utama dari kebijakan ekonomi Indonesia. Yang kedua yang saya sampaikan juga, teruskan investasi dan hilirisasi khususnya di sektor-sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Dan ketiga, sesuai dengan arahan daripada Presiden Prabowo adalah perkuat pangan dan energi. Pangan kita ini kita harus punya betul-betul strategi agar kita bisa memiliki kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ini dua-duanya kita miliki. Tinggal kebijakannya harus segera diimplementasikan tanpa menunggu dan harus bisa diakselerasikan. Karena ini kan sebetulnya judulnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Jadi tidak ada alasan untuk kita justru memperlambat atau kita menyesuaikan, tapi justru harus mempercepat, mengakselerasi, karena ini konsep dari pemerintahan ini adalah keberlanjutan. Pak Sandi, kalau berfokus pada yang isu sekarang yang soal pengangguran, sebenarnya nggak cuma anak muda sih, ada banyak banget PHK masal, bahkan ada silent PHK. Nah itu kira-kira kalau dari anak muda sendiri apa sih yang bisa kita dorong supaya mereka tuh bisa lebih mengoptimalkan diri dan segala macam? Mereka harus upskilling, reskilling, dan new skilling. Jadi anak-anak muda kita untuk bisa lebih relevan di pasar kerja harus memiliki skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Misalnya
AI. Mereka harus memiliki kemampuan mengenai artificial intelligence, digitalisasi. Mereka harus betul-betul paham tentang peran digitalisasi dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, ekonomi hijau, di mana sekarang pemikiran ke depan mengenai ekonomi ini harus satu, quality, dan dua, sustainability, yaitu kualitas dari ekonomi kita dan juga keberlanjutan dari ekonomi bangsa. Nah, anak-anak muda harus punya skill ini. Setelah itu, mereka juga harus berpikir bukan hanya mencari kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja dengan berpikir kewirausahaan atau entrepreneurship. Karena dengan kewirausahaan mereka bisa justru bukan hanya menjadi beban di pasar kerja kita, tapi menjadi solusi dengan menciptakan lapangan kerja dengan memulai usaha. Toh sekarang untuk bisa meningkatkan skill itu sedikit lebih mudah daripada sebelumnya ya Pak ya. Pengetahuan itu ada di mana-mana ya, sekarang kan gampang banget digital tuh. Dan sekarang pengetahuan itu sudah aksesnya lebih mudah. Betul. Dengan media sosial, dengan platform-platform yang sangat tersedia. Jadi nggak ada alasan untuk buat tidak anak menyesuaikan muda diri, untuk tidak melakukan upskilling, reskilling, dan new skilling. Termasuk adaptasi dengan teknologi baru yang seperti AI begitu ya? Iya, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ini harus menjadi mantra dari anak-anak muda kita untuk menyiapkan mereka memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Termasuk mentoring nih kayaknya. Oh, mentoring dengan salah satunya Pak Sandi ya. Itu bisa dilakukan ya Pak. Terbuka sekali dengan hal itu Pak Sandi? Sangat terbuka, dan kebetulan saya mengalokasikan banyak waktu untuk mentoring. Jadi sekarang banyak anak muda yang saya bilang, tapi kalau mau mentoring harus ikut sama rutinitas saya. Apa? Pagi-pagi lari dulu. Paling nggak 7 kilo sampai 11 kilo gitu loh. Jadi dengan gaya hidup sehat, mereka dapat, saya bilang saya akan kasih motivasi-motivasi dan juga edukasi sambil berlari. Nah itu ternyata banyak peminatnya juga, ada yang sekarang ya Pak. Ada yang usahanya jadi lebih berkembang, tapi juga badannya juga lebih sehat gitu loh, karena dia mengikuti pola hidup sehat. Yang kedua, saya bilang kalau belajar itu jangan di belakang meja, jangan hanya kita di workshop atau di kelas-kelas gitu ya, coaching klinik, tapi ikut sama saya ke saat kita melakukan review daripada investasi, analisa daripada suatu project. Nah itu mereka langsung ikut dan melihat. Dan ketiga, case study-nya mereka apa? Bawa saya ke tempat usaha mereka, sehingga saya bisa memberikan pandangan saya terhadap usaha yang mereka kerjakan. Dan itu sudah banyak dilakukan ya Pak? Maksudnya sudah banyak, ikut sampai ke... Sudah banyak, dan alhamdulillah sekarang platformnya sudah ada gerakannya, ada juga asosiasinya, ada himpunannya. Wow. Jadi ada yang kecil, mulai dari saya namakan breakfast club. Di pagi-pagi itu saya kumpulkan anak-anak muda, sampai ke yang udah menjadi sebuah gerakan tersendiri kayak Gcraft, gerakan ekonomi kreatif. Ini alhamdulillah bisa menciptakan anak-anak muda yang bisa memberikan dampak positif, terciptanya peluang usaha dan tersedianya lapangan kerja. Oke, tapi harus lari dulu loh ya, harus mau lari dulu. Tapi penting sih ya emang untuk bisa konsisten berolahraga untuk bisa mendorong supaya, nggak tahu, saya pernah lihat sih Pak, ada kawan yang dia untuk bisa manage kehidupannya supaya lebih baik, katanya diawali dari rutinitas berolahraga. Betul banget, dan itu saya alami sendiri gitu. Dan sekarang setelah COVID kan kita lihat animo masyarakat untuk berolahraga ini yang luar biasa, mulai dari lari sampai ini yang bunyi-bunyi sebelah ini dari tadi nih. Orang lagi buat lapangan pedal gitu loh. Jadi betul. Saya melihatnya sih dari sisi positif. Dan ini jadi sebuah motivasi bagi kita dalam memulai pola hidup sehat, dan memiliki usaha yang berkembang. Amin, amin. Iya sih, lagi banyak banget pokoknya orang yang demen olahraga, kita harus support. Pola hidupnya sehat, benar. Memiliki kinerja usaha yang kuat. Iya sih.
sebuah kolaborasi yang oke. Nah, kita menuju ke segmen yang terakhir, Pak Sandi. Ini harus banget kita tanyakan, tolong dijawab ya. Ini hanya di Tempo nih, karena banyak permintaan nggak saya lain, tapi Tempo kan. Terima kasih Pak Sandi. Tempo memiliki tagline yang anak-anak muda pasti sudah tidak hafal, tapi saya sangat hafal, yaitu enak dibaca dan perlu. Yo iyo. Ini nggak ada yang tahu. Langsung kompak banget nih. Oke, mudah-mudahan juga Pak Sandi menjadi salah satu penikmat produk yang tidak hanya bentuknya tertulis aja, tapi kami juga sudah beradaptasi menjadi produk-produk audiovisual, Pak Sandi. Ini anak muda juga yang ngerjain loh. Iya, podcastnya kalian seperti Bocor Alus, itu kan saya lihat dari awal. Saya salah satu tamu pertama dan saya bilang di ini edukasi yang informasi yang sangat penting gitu loh, yang bisa disampaikan melalui berbagai platform, dan Tempo menjadi salah satu pionir. Saya ucapkan selamat. Yeay, alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Sandi. Soal apakah nanti di suatu masa gitu ya Pak Sandi tertarik untuk kembali terjun ke dunia yang juga mungkin awalnya memang di dunia investasi, usaha, ekonomi gitu, tapi pernah juga besar di dunia politik. Apakah terpikir untuk kembali ke dunia tersebut? Per hari ini saya fokus di sektor swasta, dan ini memang passion saya dan DNA saya sebagai entrepreneur. Dan kita berkontribusi buat negeri kan bisa di apapun profesi. Jadi menurut saya kontribusi terbesar saya sekarang ada di sektor swasta. Saya mentargetkan investasi paling tidak, karena 10 tahun itu waktu yang lama saya ada di pemerintahan dan di politik. Saya melihat ini waktu saya harus kejar dalam memberikan dorongan untuk berinvestasi. Jadi di fase pertama dan kedua saya berusaha itu kan alhamdulillah ya, ada 30.000 lapangan kerja yang tercipta. Nah, sekarang saya melihat bagaimana kegiatan saya di sektor swasta ini lebih berdampak, lebih dirasakan manfaatnya, terutama bukan hanya dari investasi rupiahnya saja, tapi juga investasi ini apakah bisa mentransformasikan ekonomi Indonesia untuk lebih siap memasuki era Indonesia emas. Dan kuncinya lapangan kerja. Karena tanpa adanya lapangan kerja yang berkualitas untuk anak-anak muda kita nggak akan mampu memasuki babak Indonesia emas seperti yang diimpikan dan digaungkan. Dan ini adalah jembatan emas Indonesia untuk mencapai target sebagai negara yang maju secara ekonomi, sejahtera sebagai bangsa, dan tentunya rakyatnya makmur. Amin, amin, amin. Tapi artinya untuk bisa berdampak tadi bisa dari pintu mana saja ya? Dari dalam pemerintahan, dari luar pun juga bisa ya Pak ya. Oke. Pak, ini unik nih. Kami pernah dapat informasi kalau katanya Pak Sandi itu ketika bergabung di pemerintahan ini mengeluarkan statement ya di salah satu media kalau jadi politisi itu kekayaannya menurun cukup banyak. Nah, jika dibandingkan ketika menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu benar nggak sih Pak kayak gitu Pak? Salah satu faktanya politik kita itu terlalu mahal, dan sebetulnya tugas daripada para pimpinan bangsa adalah bagaimana politik kita itu lebih efisien. Untuk kita menjadi seorang pemimpin yang berkontribusi bisa dilakukan tentunya dengan biaya dan upaya yang pantas dan tidak terlalu memberatkan, sehingga lebih banyak kader-kader bangsa, talenta-talenta terbaik bangsa yang memiliki kesempatan. Saya waktu itu memiliki kesempatan karena saya memiliki dukungan ekonomi yang cukup. Tapi banyak sekali anak-anak bangsa yang memiliki keterbatasan dan akhirnya tidak bisa bersaing dalam kontestasi perpolitikan dan masuk di pemerintahan. Tapi saya melihat ini sebuah proses yang bertahap, jangka panjang. Ekonomi Indonesia juga akan bertumbuh, tapi saya meyakini bahwa ongkos politik ini akan
mengalami moderasi. Jadi ekonomi kita akan terakselerasi, tapi ongkos politik termoderasi. Kenapa? Karena menurut saya akan terlihat bahwa demokrasi di Indonesia ini lebih dewasa ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan demokrasi dari Barat, demokrasi dari Barat yang semakin hari semakin terpolarisasi. Tapi saya melihat bahwa demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila, brand demokrasi Indonesia ini bisa menjadi acuan kalau kita bisa semua sama-sama duduk bersama-sama. Kan di 2019 coba, belum pernah kan terjadi di mana kontestasi demokrasi berujung kepada kolaborasi. Belum pernah kan? Wow. Kompetisi terus kolaborasi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi akhirnya berkolaborasi. Dan ini yang menurut saya perlu untuk terus kita pupuk ke depan sehingga tadi kontestasi demokrasi kita tidak selalu mengandalkan modal yang besar sehingga akhirnya membuat kantong kempes kan gitu. Jadi di 2024 juga kan kita lihat dari kompetisi paling tidak dari beberapa kandidat, Caimin misalnya kan bekas cawapresnya dari lawannya Pak Prabowo gitu, tapi akhirnya bergabung di pemerintahan. Ini suatu hal yang menurut saya khas Indonesia dan itu harus terus dipupuk. Kolaborasi ya. Oke, politik bersih itu salah satu catatannya supaya ongkos politiknya nggak mahal ya? Iya, politik bersih itu merupakan satu prasyarat yang sangat diperlukan untuk bisa menurunkan ongkos politik. Oke, jadi Cakatung P3 akan diambil atau enggak? Ini juga tentunya saya melihat kan bahwa di P3 saya sebagai orang yang baru ya, saya kader internal P3 sekarang. Mulai dari 2023 saya bergabung di P3 setelah saya mengabdi di partai Pak Prabowo, Gerindra. Dan saya melihat bahwa P3 punya PR yang sangat besar, yaitu bagaimana bisa mengembalikan posisinya sebagai partai yang memiliki perwakilan di DPR RI. Dan tugas itu berarti harus menjangkau anak-anak muda, harus menjangkau emak-emak, harus menjangkau juga para UMKM kita. Sehingga kebijakan P3 itu harus bisa menaungi semua. Nah, ini tugas yang terpenting, di mana juga P3 harus memperkuat basisnya di kalangan Islam, terutama Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan menurut saya tugas itu tidaklah mudah, itu harus dikerjakan dengan penuh keseriusan. Siapapun yang nantinya dipilih menjadi ketua umum P3 punya PR yang sangat berat menurut saya. Jadi siap? Saya melihat bahwa ini bukan pertanyaan siap atau tidak siap ya, tapi ini gabungan antara tugas, amanah, dan kesempatan dalam berkarya dan berkontribusi. Jadi siapapun yang ada di posisi itu nggak boleh memiliki pemikiran lain selain berkontribusi buat bangsa dan negara melalui apapun kendaraan atau vehicle yang diberikan kepada kita. Sekarang vehicle saya atau kendaraan yang saya gunakan adalah di sektor swasta, dan ternyata itu dalam 6 bulan saja sudah memberikan dampak yang cukup signifikan, dan saya bersyukur. Tugas-tugas ke depan saya nggak mau berhipotesa atau berspekulasi, tapi saya yakin politik kita akan semakin terkonsolidasi karena bangsa ini memiliki banyak tantangan ke depan dalam mencapai Indonesia Emas. Oke, good luck Pak Sandi untuk segala cita-cita baiknya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana, bisa memberikan dampak itu tadi ya. Nggak cuma Pak Sandi, tapi juga anak-anak muda tentu saja. Mudah-mudahan bisa kita nantikan impact baiknya untuk negara dan bangsa ini. Amin. Oke, Pak Sandi, 5 menit sebelum kita close, ini ada quick quiz namanya Pak Sandi. Pak Sandi hanya harus memilih di antara 2 pilihan yang saya sebutkan, tapi tolong pilih dengan sangat cepat. Oke.
Nggak boleh mikir ya? Nggak boleh mikir, langsung jawab ini ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Harus cepat ya. Ngopi sambil baca buku di kafe atau olahraga bareng istri? Olahraga bareng istri. Lari maraton atau main basket sama Sulaiman? Main basket sama Sulaiman. Diundang menjadi narasumber atau menjadi seorang host podcast? Nggak boleh mikir loh Pak Sandi. Ini dua-duanya menarik, tapi Pilih. kalau harus milih, memberikan inspirasi sebagai seorang narasumber. Pemandangan yang instagramable atau destinasi ramah UMKM? Destinasi ramah UMKM. Mau jadi politisi lagi atau pengusaha aja? Pengusaha aja. Bisnis bareng pengusaha muda atau bisnis bareng dengan politisi? Bisnis sama pengusaha muda. 3 kata untuk anak muda Indonesia. Inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Yeay, mantap, luar biasa. Thank you banget Pak Sandi atas waktunya sudah bergabung di Cakap-Cakap Tempo. Mudah-mudahan tadi balik lagi hal-hal baik bisa datang ke kita semua. Akhir kata saya Dewi Jihan, pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.